KPR Syariah versus KPR konvensional Part 2. KPR merupakan singkatan dari kredit pemilikan rumah, adalah kredit yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan kepada nasabah untuk membeli rumah dari pihak developer. Pihak dalam KPR ada 3, yaitu pembeli atau nasabah, developer, dan bank atau lembaga pembiayaan. KPR konvensional. Mekanisme KPR pada umumnya yang sering kita jumpai yakni sebagai berikut. 1. Nasabah atau pembeli membayar DP kepada developer, misalnya 20% dari harga rumah setelah membeli memenuhi syarat-syarat administratif seperti KTP, KK, slip gaji, dan lain-lain. 2. Nasabah mengajukan kredit pinjaman senilai 80% dari harga rumah kepada bank atau lembaga pembiayaan. 3. Nasabah melunasi pinjaman tersebut kepada bank secara angsuran disertai bunga. 4. Nasabah menjadikan rumah yang dibeli sebagai anggunan atau jaminan. Jika nasabah melakukan wan prestasi atau cedera janji, seperti terlambat membayar angsuran, maka bank akan mengenakan denda bahkan sita. KPR konvensional dengan mekanisme di atas hukumnya haram menurut syariah Islam karena 3 alasan berikut. Pertama, karena dalam KPR terjadi riba dalam muamalah antara nasabah dengan bank, padahal Islam telah mengharamkan riba. Riba tersebut berupa bunga atas pokok utang yang dipungut bank dari nasabah. Para ulama telah sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang atau dain adalah riba yang hukumnya haram. Jika bicara riba, sangat ngeri deh. Gak percaya, butuh bukti. Yuk kita lanjutkan pembahasan. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun, dalam sebuah riba dikatakan bahwa riba itu mempunyai 73 macam. Sedangkan dosa yang paling ringan dari macam-macam riba tersebut adalah seperti orang yang menikahi atau menjinai ibu kandungnya dirinya sendiri. Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman yang pada waktu itu orang tidak memperdulikan lagi harta yang diperolehnya, apakah dari jalan halal atau dari jalan haram. Ngeri banget ya dengar ayat Al-Quran dan hadis tentang ancaman orang yang mengambil harta riba. Semoga kita dihindarkan dari praktik bisnis yang bernuansa riba. Kalau ada indikasi yang mengarah ke sana, udah tinggalin aja yuk dan hijrah bisnis. Kedua, karena dalam KPR, nasabah menjadikan barang yang dibeli, yaitu rumah, sebagai jaminan atau ran, menjaminkan barang objek jual beli, ran al-mabi, secara syariah tidak dibolehkan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah. Jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka jual belinya tidak sah. Ini dikatakan Ibnu Hamid dan juga pendapat Imam Syafi'i. Sebalik, ketika disyaratkan menjadi jaminan atau ran, berarti itu belum menjadi milik pembeli. Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata, tidak sah jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli. Imam Ibnu Hazm berkata, tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur, harus dibatalkan. Ketiga, karena dalam KPR biasanya ada denda dari bank jika nasabah melakukan wan prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian kredit atau PK. Misalnya, denda kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran per bulan, atau denda kepada nasabah yang melunasi sisa angsuran lebih awal dari waktu yang seharusnya.
Kedua macam denda tersebut hakikatnya adalah riba yang diharamkan Islam, karena ia merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok utang. Kesimpulannya, KPR hukumnya haram dalam syariah Islam. Pihak yang melakukan keharaman ini adalah nasabah dan bank yang secara langsung terlibat dalam riba. Pihak developer, walaupun tak terlibat langsung, namun turut berdosa karena menjadi perantara bagi terjadinya riba. Kaidah fikih dalam masalah ini menyebutkan, al-wasilah ila haram-haram. Setiap wasilah perantara menuju kepada yang haram, hukumnya haram juga. Nah, udah clear kan masalah KPR konvensional yang melibatkan bank dan lembaga keuangan itu hukumnya adalah haram? Beranjak ke pembahasan berikutnya, tentang konsep properti syariah 100% yang ada skema KPR syariah di dalamnya. KPR syariah biasanya tidak menyediakan rumah siap huni atau ready stock, seperti halnya pada KPR konvensional. Pada kondisi seperti ini, meniscayakan adanya akad bayi istisna. Apa itu akad bayi istisna? Penjelasan lebih lanjut, simak di part 3 ya.